Kalau sebab pahala baca kamu lah di hadis, tidak berjumpa. Tidak berjumpa. Sebab rahmat Allah. Kok pahala sebanyak apa lah kita coba, pahala kita coba? Hah? Berapa banyakkah solat kita? Berapa banyakkah infak kita? Berapa banyakkah zakat kita? Berapa banyakkah sedekah kita? Berasa belum seimbang dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat Nabi. Coba baca kamu riwayat sahabat Nabi namanya Suhaib. Suhaib itu dibawanya bantuannya mulai Mekah ke Madinah. Begitu banyaknya bantuan itu yang dibawa unta itu sampai gaya kiamat, debu-debu yang ada di pasar itu. Gaya kiamat banyak bantuannya. Coba sampai turun ayat wa minan nasi may yabtaghi mardatillah. Ada orang yang sanggup menjual dirinya untuk Allah. Itulah namanya Suhaib. Kita malah begitu. Gaya kiamat 3 sampai ke Tanjung. Oh, berapa banyak itu coba? Gak lagi. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ingat kamu, orang yang mendapat rahmat itu adalah orang yang baik-baik. Orang yang baik, ingat ya, orang yang baik Pak, baik-baik. Siapa orang yang baik ini? Baca hadis balik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Paham? Akhlak. Kalau tidak ada akhlak tidak bisa. Innamal umamu ma baqiyat akhlaquhum. Umat itu jaya kalau akhlaknya masih bagus. Tapi kalau akhlaknya sudah hancur, insya Allah habis. Tidak mau sembahyang, melawan orang tua, kan gitu? Tidak tahu lagi membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Tidak tahu lagi membedakan mana yang tua, mana yang muda, mana yang baik, mana yang enggak. Berkecamuk semua, hancurlah kita ini. Makanya akhlak mau dijaga supaya bisa anak cucu kita ini menjadi orang yang baik, orang yang baik-baik. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, yang hilang saat ini, yang hilang mulai satu, keberkahan. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, malu. Catat dulu ya, catat dulu balik. Satu yang hilang, keberkahan. Mulai hilang semua berkah itu. Mengapa hilang berkah itu, Ustaz? Karena kita mengojak jumlah, tidak pernah mengojak nilai. Yang penting banyak, yang penting sonang, yang penting konyang, yang penting mau. Uang dulu mana begitu? Orang dulu coba tengok, mengambil air ke belakang, ke parigi, bangkit tengah malam tahajud, mengaji pakai lampu kaleng, mengaji Quran di kanan, lampu kaleng di sini. Yasin wal Qur'anil Hakim. Padahal nampak biasa-biasa saja uangnya, tapi luar biasa keberkahannya. Betul kan? Orang dulu nampak kamu. Awak kini coba tengok. Ayat tinggal hanya cek, lampu lengkap, Quran. Mak, ada Quran yang bosak kan? Tapi tidak pernah dibaca. Dibaca Quran itu ketika meninggal. Karena sudah bagi-bagi sejus sawang. Mau tak mau? Jangan-jangan langkap-langkapnya belum baca. Siap silakan, siapnya juga. Allah. Betul kan? Mana tak amalkan? Coba diamalkan, kenapa? Habis maghrib baca Quran itu sampai banyak. Habis maghrib, habis doa segala macam baca satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Selesai. Nanti habis Isya masuk wal Qur'anil Hakim. Coba 5 ayat kali seminggu, kali sebulan, kali setahun. Tapi kita biasanya anggap enteng sama yang sedikit. Alhasil mana pun tidak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berakhlak itulah yang akan menjadi orang yang baik-baik. Orang yang baik itulah yang akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya akhlak itu baik, supaya akhlak itu elok, 2 macam tingkatkan. 1, iman. Ingat ya, 1 iman, dibawa balik. Yang kedua, amal ibadah, supaya berakhlak. Kenapa gitu, Ustaz? Karena kalau nggak ada iman itu, nggak akan timbul akhlak.
Apa kata Nabi? Akmalul mu'minin imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang sempurna imannya lah yang akan elok akhlaknya. Maka adik-adikku, iman. Asal ada iman kamu, yakin kamu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ditanamkan fisika itu, tidak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak ada congkak. Yakinlah kamu. Tidak semena-mena, tidak semua mau. Yakinlah, karena tahu Allah yang hidupkanku, Allah yang mematikanku. Betul? Apa boleh sombong? Kalau tidak sombong mau itu. Tidak ada hebatnya kita, la haula wa la quwata illa billah. Maka dipupuk keimanan itu supaya naik akhlaknya. Tapi kalau imannya anjlok, maka akhlaknya pun anjlok. Coba tengok anak-anak kita zaman ini. Coba tengok di televisi bagaimana seorang anak dipenjarakannya ayah amaknya. Hah? Anak dipenjarakannya amaknya. Hah? Besok dibunuhnya lagi ayahnya, dibunuhnya lagi besok bapak. Habisnya kita coba. Ketika akhlak hilang, hancurlah kita. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah, makanya pupuk iman itu adalah ilmu. Pupuk iman itu ilmu. Enggak usah bingung kamu. Oh, uang sholat bosaka kok mau naik jadi khotib. Anak muda kok bisa khotib begitu. Kok bisa marhaban, kok bisa bak janji. Coba saya tanya, sekolah enggak kamu? Sekolah agama enggak? Kok enggak sekolah agama lu makan berak juga bisa. Yakin tak? Betul kan? Karena tahunya dia itu sekolah agama, dia coba enggak. Maka ilmu itulah sayang pupuknya iman. Kalau enggak ada ilmu, bahaya kita. Sungguh sedih yatim piatu, tak berayah tak beribu. Tapi yang sedih tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Betul? Bisa yang komat jenazah dibawanya komat sholat 5 waktu. Aku berapa kali saya kena, bukan gua apa itu bang, bukan fitnah, enggak, saya imamnya. Enggak, saya tahu. Kaulah imam, saya bilang, anak satu-satunya, enggak bisa aku pak. Penghabisan ini omakmu, enggak bisa aku pak. Gimana aku bikin gini? Bapak lah minta tolong aku gini. Tuh begitu kau komatnya aku bilang, habis saya bilang, oke. Wah, jamaah semua diatur semua. Saya bilang dia, komat lagi. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Pokok kali situ. Coba. Sebab apa itu? Sebab tak ada yakinlah kamu. Udah. Salat jenazah yang mati itu lanang, laki-laki. Dibikinnya komatnya perempuan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu ala hazihil maitah rahimakumullah. Bahubah tu dia betina begitu. Inilah jadi kita bangganya di salat besar, ya kan, bukan kita pala maksudnya mengapakan begitu. Memang karena memang ada ilmunya, begitu. Memang ada ilmunya, ada bibitnya. Dia sekolah tidak ya huwa humahum, ya humahumna. Tahu dia najis, tahu dia hadas, tahu dia rukun, tahu dia sahad. Wah, tinggal menambah aja sedikit. Coba dan kosong, coba kosong. Ini apa? Makanya dia bisa protes. Kalau nggak ada ilmunya, bagaimana? Nggak protes juga. Coba yang nggak tahu ini, nggak tahu begitu. Apa saja doa kawan bahasa Arab kan diaminkan juga. Nggak tahu. Dibikinnya bahasa Arab, tapi artinya Allah matikanlah bini kami sepengajian nih supaya kami nikah lagi gitu. Bahasa Arab, amin kata kawan. Tadi ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pupuk iman nih supaya muncul akhlak nih. Pupuk iman nih supaya muncul akhlak. Bagaimana memupuk iman? Dengan ilmu. Maka ibu-ibu datanglah ke pengajian gitu.
Maka saya bangga, saya pengajian saya Batu Tujuh, pengajian salat besar. Kalau pas mengaji tetap kami, tidak ada bezanya yang mengaji sama tak pengajian. Ini berarti memang insya Allah imannya masih kuat. Begitu, imannya masih kuat. Bangga kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang tua-tua nih, tidak bisa kita ke sekolah lagi. Ada pengajian datang, ada pembacaan datang, ada majlis taklim datang, supaya terpupuk iman nih, supaya muncul akhlak itu. Yakinlah kalau enggak ada iman nih hancur.